justru akan membuat masyarakat kelas bawah akan semakin menderita. Kemudian dua, kalau oposisi bilang pinjol itu justru lebih banyak memberikan mudarat, itu karena adanya sistem pinjol yang salah. Sehingga bagaimana ketika kami berhasil membuktikan kepada Anda bahwa dengan memperbaiki sistem pinjol itu akan lebih banyak memberikan akan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat daripada kita harus menyesalinya. Juri, mari kita lihat mengapa sih sebenarnya masyarakat itu melakukan pinjaman online. Satu, mereka itu terdesak. Mereka itu misalnya mereka harus meminjam sesuatu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka melakukan pinjaman online karena mereka terdesak. Karena mari kita lihat esensi dari pinjaman online itu. Pinjaman online itu dapat diakses secara mudah dan cepat, sehingga ketika dalam keadaan terdesak, pinjol adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mereka lakukan. Tapi dua, ketika kamu membahas bagaimana hal ini lebih banyak memberikan mudarat, misalnya kami akan garis bawahi secara besar bahwa justrunya pinjol dan judok itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, sehingga yang kami bahas adalah pinjol itu sendiri, pinjol yang dilakukan karena mereka benar-benar butuh, sedangkan judok adalah mereka yang hanya ingin bersenang-senang saja. Oke, juri, mari kita lihat pembingkaian dalam debat ini. Satu, sasaran dari pinjol ini adalah masyarakat yang mempunyai media teknologi seperti HP. Kemudian dua, ketika kamu membahas bagaimana masyarakat yang tidak punya HP misalnya, itu berarti hanya akan menjadi kasus di dunia kamu sendiri. Karena kontekstualisasi dari mosi ini adalah kita menyesali penutupan pinjaman online. Berarti yang kami maksudkan adalah masyarakat sudah punya HP dong pada akhirnya, karena mosi ini lahir dengan menyesali pinjaman online. Berarti yang kami bahas adalah masyarakat yang sudah punya HP dari awal. Tapi tiga, yang pinjaman online yang kami maksudkan adalah aplikasi-aplikasi seperti ada kami, Aktivaku, EasyCash, ataupun Shopee PayLater, GoPay PayLater. Tetapi dalam mosi ini, kamu akan menghapus secara menyeluruh aplikasi-aplikasi pinjaman online itu. Kami juga menyetujui adanya penghapusan pinjaman online yang merupakan link-link phishing ataupun link-link dark web yang kami maksudkan. Tetapi kami tidak menyetujui adanya penghapusan pinjaman online secara menyeluruh. Juri, mari melangkah ke ranah argumentasi kami. Mengapa kami menyesali penutupan pinjaman online? Satu, dunia sekarang adalah dunia kapitalisme. Semua orang punya insentif untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa dalam dunia kapitalisme ini, kamu akan hidup terus-menerus dalam dunia kamu. Sehingga mengapa dengan hadirnya pinjaman online, hal ini akan membuat masyarakat kelas bawah misalnya, ataupun masyarakat yang sedang sangat menderita ataupun terdesak, adalah cara mereka untuk memiliki insentif untuk bertahan hidup. Karena kenapa? A, pinjol itu mudah dan cepat. Kemudian B, mengenai aksesibilitas, pinjol dapat diakses oleh siapa saja. Dengan kamu punya HP, kamu langsung bisa mengakses pinjol. Tetapi bagaimana misalnya di dunia kamu ketika pinjaman online itu dihapus, bagaimana mengenai aksesibilitas masyarakat bisa langsung meminjam pinjaman dalam keadaan terdesak. Hal inilah yang membuat masyarakat dengan adanya pinjaman online adalah salah satunya cara bertahan hidup. Nah, mari komparasikan di dunia kamu. Bagaimana ketika tidak adanya pinjaman online, masyarakat dalam keadaan terdesak akan langsung bingung ingin meminjam kemana. Misalnya, oke, kalau kamu bilang bagaimana dengan menjual HP mereka saja, tidak harus melakukan pinjaman online. Tapi bagaimana kalau HP itu adalah salah satu cara mereka untuk bertahan hidup? Dengan HP itu adalah cara mereka untuk menghasilkan pekerjaan misalnya. Bagaimana di dunia kamu bisa mengatasi masyarakat tersebut? Tapi dua, ketika kamu bilang mengapa masyarakat tidak meminjam saja langsung ke bank, berarti juri sadari hal ini sama saja kamu mengamini pinjaman akan tetap terjadi di kedua sisi. Tetapi di dunia kamu itu akan meminjam ke bank, tetapi di dunia kamu itu meminjam ke aplikasi-aplikasi pinjaman online. Justru apa bedanya? Berarti hal ini membuktikan pinjaman akan tetap terjadi di kedua sisi. Oke, tapi kalau kamu bilang bagaimana dengan bank itu akan diawasi oleh negara misalnya, juri sadari kami telah menjelaskan dari awal kepada Anda bahwa yang kami maksudkan itu adalah aplikasi-aplikasi yang legal seperti ada kami, Shopee PayLater ataupun GoPay PayLater. Sehingga hal ini juga akan tetap diawasi oleh negara. Karena kenapa? Sadari dengan itu adalah aplikasi-aplikasi yang diawasi oleh OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga di dunia kami juga akan tetap ada diawasi ataupun akan tetap regulasi-regulasi yang mengatur kedua hal-hal tersebut. Kemudian sadari di dunia kami sebelum melakukan pinjaman online adanya konsen antara kedua belah pihak, antara sang peminjam dengan aplikasi tersebut. Kamu tidak bisa langsung saja semerta-merta masuk untuk meminjam di dunia online, tetapi akan ada tetap konsen. Berarti sang peminjam ini telah menyetujui, mereka telah menyetujui segala ketentuan yang berlaku, sehingga di dunia kami hal itu terjadi karena kesadaran oleh kedua belah pihak, sang peminjam ataupun yang peminjam. Kemudian tiga, mari kita lihat psikologi aktor terkait, karena aktor yang ingin kami lindungi di sini adalah masyarakat kelas bawah. Bagaimana di dunia kamu ketika mereka meminjam di bank, tetapi mereka tidak bisa
tidak bisa meminjam ke bank, berarti mereka akan langsung ditagih. Bisa saja rumah mereka ditempel oleh bank-bank. Tetapi di dunia kami, ketika itu kamu tidak bisa, kamu itu hanya diatur melalui nomor, kamu hanya diserang melalui nomor. Oleh karena itu, kami mau sebagai pihak promosi terkait. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama dari tim pro. Memanggil pembicara pertama dari tim kontra membuka kasus dari tim kontra. Akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Jadi mosi kita perdebatan kali ini yaitu Dewan ini menyesali penutupan pinjaman online harga itu seperti ada kami aktivitas secara menyeluruh. Tapi dihadiri sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan kami untuk membahas. Satu, rekanku sudah tadi mengatakan bahwa adanya masyarakat yang terdesak misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi lihat apa yang akan terjadi. Satu, instansi yang lebih terdesak. Apabila ada masyarakat yang melakukan aktivitas dengan memasuki pinjaman online, dan pada akhirnya masyarakat akan bingung. Pada akhirnya ketika mereka bingung, mereka akan melakukan apa saja untuk melakukan riwayat transaksi sehingga terjadinya pembobolan data sehingga mereka akan melakukan data orang lain untuk memasukkan hal itu, bukan justru akan lebih buruk pada akhirnya. Mari lihat apa sih yang akan dari permasalahan bagaimana sih dari akan permasalahan masuk beberapa kali ini, yaitu satu, tidak akan mudah tertipu, atau dua, tidak ada kok lembaga yang mengawasi, ataupun tiga, instansi yang mengatur akan hal ini. Ketika misalnya lembaga masyarakat menutup dengan riwayat transaksi pinjaman online, tentunya lembaga atau pekerja akan lebih bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka misalnya, sehingga ketika mereka akan lebih bertanggung jawab, mereka akan lebih menguasai bagaimana masyarakat yang akan datang untuk melakukan pinjaman online. Masyarakat akan melakukan pinjaman tidak seperti di pinjaman online misalnya, ataupun proses riwayat transaksi di bank tidak selama itu. Mengapa? Satu, jelas pegawainya yang mengawasi yang mana, atau dua, jelas dari layanan pemerintahan seperti apa. Berbeda di dalam regulasi pinjaman online tidak jelas bagaimana dalam peraturannya, bagaimana dalam sistem pemerintahannya, sehingga lebih baik di sisi kami. Mari lihat bagaimana pada akhirnya misalnya di bank konvensional ataupun di bank syariah misalnya di Wanjuri telah terjadi yang namanya ketika mereka melakukan pinjaman online, mereka akan diberi bunga, lalu bunganya itu akan kembali kepada masyarakatnya, sehingga akan lebih baik, bukan? Berbeda di sisi mereka ketika melakukan pinjaman online, data mereka akan terbobol. Selain dari data yang melakukan riwayat transaksi yang akan lebih terbobol, justru yang memberikan pinjaman online justru akan dibohongi dengan masyarakat yang melakukan pinjaman online tersebut. Mari lihat mengapa hal ini tidak perlu disesali. Satu, banyaknya pembobolan dengan transaksi, atau dua, sudah banyak bank yang menyediakan program pinjaman dan regulasi yang lebih ketat sehingga tidak akan terjadinya hal yang akan lebih buruk pada akhirnya. Atau B, dampak ketika diperbolehkan pinjaman online. Satu, banyaknya korban yang digunakan data pribadinya sebagai pembobolan data, atau dua, terdapat beberapa layanan yang ilegal sehingga sering disukai oleh aplikasi Telegram, TikTok, dan lain sebagainya. Mari lihat di dalam skop sekarang terlalu banyak terjadi di bank konvensional misalnya, telah disediakan oleh pemerintah, misalnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, seperti bank syariah, yang dimana dalam bank ini ketika ada masyarakat yang meminjam uang, bunganya akan dikembalikan oleh masyarakatnya. Tentunya apa? Tentunya hal ini akan lebih baik pada akhirnya. Mengapa? Karena uangnya itu akan kembali kepada masyarakatnya. Berbeda dengan pinjaman online, ketika mereka akan melakukan pinjaman online, tentunya bunganya akan lebih tinggi sehingga mereka akan lebih terdesak pada akhirnya ketika mereka melakukan hal itu. Mari lihat di dalam dunia kontra, ketika misalnya melakukan riwayat transaksi melakukan dari online, apa yang akan terjadi? Atau B, dampaknya akan apa? Yang akan terjadi adalah banyaknya terjadi pemborosan data ataupun tidak jelas dari lembaga instansi pemerintahan seperti apa yang akan mereka lakukan. Di sisi pro juga pada akhirnya akan tetap melakukan riwayat transaksi pada bank konvensional ketika di sisi pro kita juga akan melakukan pinjaman pada bank konvensional ketika misalnya tidak adanya jaringan yang memadai mereka untuk melakukan riwayat transaksi pada pinjaman online tersebut. Atau lihat pembocoran data atau pemalsuan data misalnya Juri. Mari lihat ketika misalnya terjadi pemalsuan data juga hanya memilih terjadi pada pelaku yang ingin melakukan riwayat transaksi pinjaman online, bukan? Atau B, lihat hal ini akan berdampak pada lembaga penyedia pinjaman online ketika mereka dibodohi oleh masyarakat, misalnya dibodohi oleh masyarakat misalnya yang melakukan sertifikasi data dengan pembocoran wajah yang dengan sertifikasi data dari hasil edit
penelitian dari EA misalnya. Mari lihat, misalnya di EA juri, bukankah di EA telah banyak yang melakukan verifikasi data dengan pemalsuan wajah mereka misalnya, sehingga ketika mereka memalsui data mereka itu akan juga akan dibodohi oleh instansi yang mengatur dari lembaga pinjaman online itu sendiri. Itu akan merugikan dari pinjaman online itu sendiri. Berbeda di sisi kami akan jauh lebih baik pada akhirnya ketika mereka akan melakukan sebuah riwayat transaksi dengan langsung kepada pinjaman bank. Mari lihat bagaimana pada akhirnya terjadinya pembagulan data misalnya ataupun yang tidak jelas dari lembaga seperti apa yang akan mereka alami. Atau lihat di sisi kami pembocoran data itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena regulasi yang pengaturan yang lebih ketat, atau B, pegawai-pegawai yang di sana akan lebih memadai atau lebih membantu masyarakat ketika mereka ingin melakukan riwayat transaksi. Berbeda di sisi mereka dengan adanya bunga yang lebih tinggi, tentunya itu akan membuat masyarakat pada akhirnya akan terdesak, bukan? Berbeda misalnya di bank konvensional. Di bank konvensional itu ada bank syariah, ketika mereka melakukan riwayat mereka akan bunganya kembali, kemudian itu bunganya akan kembali kepada masyarakatnya sendiri. Sekian dan terima kasih Bang Kobradi ya, pihak kontra. Terima kasih untuk pihak pembicara pertama dari pihak kontra. Lanjutkan kas dari tim pro, mohon juga bicara kedua dari tim pro. Tim pro konsen di depan. Untuk PR silakan secara verbal saja, dan kalau saya tidak menjawab berarti saya sedang fokus membacakan argumen saya. Tidak paham kemana sebenarnya arah pemikiran dari tim kontra ketika tim pro hadir pada perdebatan kali ini dengan mengatakan secara tegas bahwa di sini kami tidak ingin penutupan pinjol secara menyeluruh. Secara menyeluruh yang dimaksudkan di sini adalah kami tetap sangat tidak menyetujui tentang pinjol-pinjol ilegal yang terjadi pada web-web lain yang tidak terdaftar oleh pemerintah, yang tidak diawasi oleh OJK, dan kami juga kami ingin menghilangkan pinjol-pinjol seperti itu. Oleh sebab itu, pada mosi perdebatan kali ini kita hanya menyesali penutupan pinjol secara menyeluruh. Oleh sebab itu, jawaban dari pertanyaan tim kontra mengenai transaksi ilegal yang terjadi dan impact buruk yang terjadi akibat transaksi ilegal itu sudah terjawab di sisi tim pro. Lalu lihat, ketika tim kontra datang dengan mengatakan bahwa ujung-ujungnya pinjaman di sisi kami akan ujung-ujungnya tetap meminjam ke bank itu sendiri, karena bagaimana kalau jaringan jelek misalnya, toh itu tidak akan apa-apa dan itu tidak akan berimpact buruk pada akhirnya. Dan apakah pinjaman online ini akan berdampak buruk bagi kamu? Tidak apa-apa, dan itu tergantung lagi kepada pribadi masing-masing, karena di kasus kamu saat itu orang itu sedang tidak terdesak itu. Mari lihat pada argumen kami. Ketika pembicara pertama saya datang dengan mengatakan akan ada kondisi masyarakat yang terdesak. Lihat Dewan Juri bahwa pada dunia yang kapitalis ini, pada masyarakat Indonesia kali ini yang akan mengalami perubahan musim yang sangat signifikan ini. Bagaimana jika pada suatu kondisi kamu mengalami bencana alam, misalnya kamu kebanjiran, kebakaran ataupun dan lain-lain, kamu pasti akan mengeluarkan seluruh tabunganmu untuk memenuhi biaya hidupmu. Dan di saat yang bersamaan itu, anakmu ini ingin bersekolah, dan tentunya untuk bersekolah itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Namun kamu tidak bisa untuk memiliki uang secepat itu. Lalu bagaimana? Pinjol ini hadir untuk memberikan kamu pinjaman yang jauh lebih cepat. Lalu ketika mereka bertanya, kenapa tidak langsung ke bank saja dengan regulasi yang lebih jelas? Lihat Dewan Juri, mereka sebenarnya menutup mata atas hal-hal yang akan terjadi di bank. Misalnya, seperti ketika kamu melakukan transportasi dari rumah ke bank kamu misalnya, itu kan pasti membutuhkan uang Dewan Juri. Ataupun ketika sampai di bank, ada berapa banyak orang yang terkena dampak dari bencana alam itu? Ada berapa banyak orang yang terdesak, dan hanya berapa orang pegawai bank yang akan membantu mereka di situ. Dan tentunya hal ini akan jauh lebih buruk di sisi mereka ketika orang itu terdesak. Ataupun misalnya ketika transaksi itu bagaimana jika ada orang berdesak-desakan, bagaimana jika ada orang yang anarkis? Bukankah hal itu adalah hal yang tidak diinginkan? Lalu lihat bagaimana jika tidak adanya pinjol ini? Bagaimana jika saat tidak ada pinjol ini, orang-orang yang terdesak ini juga merasa bahwa dia tidak sanggup untuk pergi ke bank, dia tidak sabar untuk pergi ke bank, dia membutuhkan uang secepat mungkin. Maka apa yang akan terjadi? Lihat, pertama, dia akan mencuri. Ketika dia mencuri, dia akan lewat di jalan dan langsung mengambil dompet orang, dan bukankah hal itu akan berimpact sangat buruk. Dan ketika dia pulang di rumah membawa uang yang sangat banyak, anaknya akan bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Dan ketika anaknya mengetahui bahwa ayah saya mendapatkan uang dari hasil mencuri, bukankah di pemikiran anak itu bahwa mencuri adalah hal yang biasa, ketika saya terdesak saya boleh mencuri? Bukankah itu hal yang tidak kita inginkan? Ataupun yang kedua, dia akan menjadi pekerja kriminalitas. Pekerja kriminalitas seperti apa?
menjadi pekerja malam, pekerja kupu-kupu malam misalnya, yang akan pergi kemanapun. Oh, dengan saya meniduri orang, saya pasti akan langsung mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 malam saja. Ataupun yang kedua, dia akan menjadi pembunuh bayaran misalnya. Oh, saya tinggal menusuk orang itu di bagian jantungnya dan dia saya mendapatkan 100 juta dengan segampang itu, karena mereka tidak sanggup untuk pergi ke bank dengan menahan bank yang banyak sekali persyaratan yang sebenarnya belum lagi fotokopi jasa tidak terima kasih, fotokopi dan lain-lain. Bukan hal yang akan terjadi. Dia Dewan Juri. Ataupun saat menggunakan pinjaman tradisional, lihat bahwa tim kontra juga mengamini bahwa pinjaman akan terjadi di dunia kedua sisi. Di dunia kedua sisi akan terjadi pinjaman. Lalu ketika orang tersebut misalnya tidak dapat melunasi ataupun terlambat melunasi utang tersebut, lihat di dunia tim pro, ketika kamu tidak dapat melunasi hal tersebut, kamu akan selalu di chat, ditelepon oleh orang tersebut. Hal itulah yang akan terjadi di dunia tim pro. Namun di dunia tim kontra ada 3 hal yang terjadi. Pertama, kamu akan diteror oleh di chat, ditelepon dan lain-lain. Ataupun yang kedua, di rumahmu akan ditempeli rumah ini dalam pengawasan Bank BNI. Bukankah hal itu akan berimpact apa? Pertama, kamu akan malu pada tetangga kamu akan datang mengejek, oh kamu orangnya di sini oleh bank. Ataupun yang kedua, mereka pasti standar sosial orang itu pasti akan menurun, dia tidak akan berinteraksi lagi dan bahkan untuk mencari pekerjaan pun akan sulit itu. Ataupun yang ketiga, bagaimana di kondisi terburuk dia didatangi oleh bulldozer, didatangi oleh para orang-orang yang akan mendatangi itu. Bagaimana jika kalau dia tidak meminjam ke bank, namun ke tetangganya, bukankah tetangganya akan datang mengamuk, membawa pisau, bayar utang kamu sekarang? Dia akan berpikir seperti itu. Lalu masuk ke argumen kedua, dalam pinjol ini sekarang telah dimodifikasi jauh lebih baik daripada pinjol sebelumnya. Mengapa? Yang akan menguntungkan nasabah dan lembaga. Seperti regulasi menjaga data nasabah dengan menyetujui kesepakatan bersama saat login. Misalnya saat lembaga itu merupakan lembaga peminjaman itu merupakan lembaga peminjaman yang diawasi oleh negara. Ketika dia tidak boleh menyebarkan data nasabahnya ke orang-orang luar, karena hal itu sudah diatur oleh undang-undang ITE. Dan apabila lembaga tersebut melakukan hal itu, dia akan dikenai sanksi, dia akan dikenai hukuman, dan juga izinnya akan dicabut. Ataupun BEP nasabah itu tidak akan terlilit utang sendiri, bangga menjadi tim pro. Terima kasih penjara kedua dari tim pro. Lanjutkan kasus dari tim kontra, kemudian penjara kedua dari tim kontra. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri aneh ketika mereka membawa aktor yang rentak dalam kelas menengah ke bawah atau kelas bawah, tapi mereka tidak sadar apa yang mereka setujui justru menjadi berat bagi kelas menengah ke bawah. Sebelum masuk di dunia apa yang oleh oposisi dan seberapa efektif dunia oposisi dibandingkan proposisi, mari lihat beberapa respon kami terhadap mereka. 1. Mereka mengatakan bahwa masyarakat kelas bawah akan menderita di sisi kami karena mereka membutuhkan transaksi yang jauh lebih cepat. Tapi juri, di sisi kami, mereka bisa ke bank seperti konvensional, bank syariah, itu memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak seperti apa yang diinginkan oleh oposisi, tidak seperti apa yang diinginkan oleh proposisi. Karena di sisi kami tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencairkan sebuah dana apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Di sisi kami tidak akan selama itu juri, tapi karena apa? Meskipun ini membutuhkan 1 hari misalnya atau 2 hari, karena lihat ada persyaratan dan ada syarat yang harus dipenuhi sehingga akan ada kenyamanan bagi 2 belah pihak, yakni peminjam dan juga peminjam. Ini akan jauh lebih baik di sisi kami. Yang kedua, pembicara satu mereka hadir dengan mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki, tapi tidak jelas juri, pembicara satu ke pembicara dua sama sekali tidak pernah menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara mereka ingin memperbaiki situs judi online tersebut. Mereka ingin menutup situs judi online seperti dark web dan segala macam. Tapi juri, bukankah aneh ketika mereka bukan membiarkan hal lain, tetapi menutup hal lain? Bukankah Dewan Juri atau Rahmat ada sinkronisasi di sini? Karena bagaimana kita dapat menutup hal-hal seperti Shopee Pay Later misalnya, tapi kamu yang menutup dark web. Tidak ada kejelasan di sisi mereka baik dari pembicara satu ke pembicara dua, sehingga ketika pembicara tiga mereka hadir itu akan terlambat pada akhirnya. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa di sisi mereka akan mudah dan juga cepat. Ini adalah poin penekanan mereka. Tapi juri, bukankah di sisi kami juga bukan hal yang sangat lama? Tapi mari lihat bagaimana di sisi mereka jauh lebih cepat karena konsekuensi yang diberikan. Karena konsekuensi yang diberikan kepada peminjam adalah konsekuensi yang sangat besar, seperti bunga yang sangat besar. Kamu sangat mengagumkan, sangat mengasihi kelas menengah ke bawah, tapi kamu tidak sadar bunga yang diberikan kepada mereka adalah bunga yang sangat besar. Lalu apa yang akan terjadi? Silahkan. Juri, mereka mengatakan bahwa dengan adanya bunga, tetapi sadari dengan adanya pinjaman online sebelum melakukan pinjam sudah ada konsen antara kedua belah pihak, sehingga ketika mereka mengetahui ada bunga, mereka sudah setuju dari awal. Terima kasih. Oke, baik. Kesetujuan di awal adalah bentuk bagaimana mereka sangat mendesak dalam membutuhkan uang. Tapi kamu harus sadar, status pasar ini menunjukkan bahwa banyak kasus orang-orang di luar sana yang meminjam secara online, tapi sebenarnya mereka tidak sanggup untuk melunasi bunga-bunga yang akan ditetapkan di awal. Sehingga apa yang kamu khawatirkan seperti tindak kriminal, seperti mencuri
yang akan jauh lebih nyaman, baik dari segi orang yang meminjamkan atau baik dari segi peminjam. Ini akan jauh lebih baik sekali. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa kan ada rumah yang disita di sekali, tapi juri pakai ini adalah sebuah konsekuensi dari mereka ketika mereka tidak mampu membayar atau tidak mampu melunasi utang mereka. Tapi ini sebenarnya akan jauh lebih buruk karena mereka justru akan mengejar-ngejar orang yang tidak mampu melunasi bunga. Sedangkan pembicara bahwa mereka hadir dengan mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan tindak kriminalitas. Lalu bagaimana kamu dapat mencegah ketika mereka tidak dapat membayar bunga? Apakah kamu akan membantu mereka sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan segala macam yang kamu sebutkan tadi? Masuk ke dunia pendidikan oleh oposisi. Satu, mengapa tidak perlu disesali juri? Karena satu, sudah ada banyak bank-bank yang menyediakan program pinjaman dan regulasi yang lebih ketat sehingga tidak akan terjadi kemungkinan yang buruk seperti yang apa yang dibayangkan oleh proposisi. Satu, bank mewajibkan yang bersangkutan untuk datang langsung memenuhi syarat dan peraturan sehingga kejelasan regulasi akan ada di sisi kami. Yang kedua, bank itu memiliki batas minimal dan maksimal peminjaman sehingga ini sebagai bentuk bagaimana kita menghitung dari seberapa besar kesanggupan masyarakat. Semisal kamu memiliki gaji tetap sebanyak 2 juta, maka kamu tidak akan diberikan pinjaman sebanyak 1 miliar karena bank akan yakin kamu tidak akan mampu menyanggupi untuk membayar hutang-hutang tersebut, sehingga bank akan menghitung bagaimana kesanggupan kamu. Ini akan jauh lebih baik. Berbeda dengan judi online, ketika kamu memiliki biaya gaji tetap 2 juta, mungkin saja ketika kamu melakukan transaksi kami meminjam 1 miliar misalnya, kamu akan tetap diberikan karena tidak akan ada batas minimal dan maksimal dari pinjaman online. Berbeda di sisi kami akan jauh lebih efektif karena bank sangat memperhitungkan bagaimana kesanggupan masyarakat, bagaimana akan jauh lebih efektif karena regulasi ketat ada di sisi kami. Kami tekankan regulasi ketat ada di sisi kami. Lalu masuk kepada poin B. Apa dampak ketika ini terus diperbolehkan juri? Satu, semakin banyak korban yang digunakan data pribadinya. Seperti dikatakan oleh pembicara satu kami, verifikasi wajah di pinjaman online itu dapat dilakukan dengan edit di AI misalnya. Dan yang kedua, KTP misalnya. Nah, mari kita lihat satu sekolah saat ini. Banyak kok masyarakat yang dimana keluarganya membutuhkan pinjaman online, tetapi keluarga lainnya menggunakan KTP yang bukan milik pribadinya. Oleh karena itu juri yang sangat kami khawatirkan karena sasaran dari orang yang meminjamkan akan kepada orang yang memiliki KTP tersebut, padahal yang meminjam adalah bukan mereka. Sehingga ini yang sangat kami khawatirkan dan tidak dapat dibantah oleh pihak oposisi. Oleh karena itu, dari semua penjelasan kami tetap bangga menjadi pihak oposisi. Masih ada 20 detik dari instruksi tadi. Kalau PR-nya nggak usah di stop. Terima kasih untuk bicara kedua dari tim kontra. Melanjutkan kasus dari tim pro, memanggil bicara ketiga. Baik, debat ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Senang sekali rasanya bertemu dengan Dewan Juri yang terhormat dan juga tim kontra yang terhormat. Namun sekali lagi, dari awal kami telah tekankan oleh pembicara satu kami bahwa meski ini ialah meski evaluasi, yang dimana mestinya ialah Dewan ini menyesali penutupan pinjaman online, ada kami aktif ACS dan lain sebagainya secara menyeluruh. Artinya ini salah satu meski evaluasi yang dimana tentunya bagaimana caranya kita dapat menyesali ataupun melihat apa saja bentuk-bentuk yang telah terjadi di saat itu sehingga terjadi penutupan. Namun sedari tadi dari pihak kontra, yaitu dari pembicara satu dan pembicara dua, dia tidak menjelaskan lebih dalam terkait apa yang dimaksud dari mosi tersebut. Padahal ini adalah mosi evaluasi. Lalu mengapa misal bank itu lebih penting ataupun lebih baik dibanding bank ataupun pinjaman online lainnya? Kalau kalian tidak menjelaskan secara lebih baik itu sistem maupun data-data atau syarat yang telah ditentukan. Baik, mari kita datangi satu persatu mulai dari pembicara pertama. Mulai dari pembicara pertama, tadi dia selalu mengatakan bahwa sebenarnya di pihak mereka pinjaman online ataupun pihak transaksinya itu lebih jelas. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya kami juga di pinjaman online ini telah mendapatkan izin dari pemerintah dan telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga tentunya untuk mengevaluasi ataupun membuat pinjaman online ini lebih baik, tentunya ialah dengan menetapkan beberapa regulasi serta ketentuan dan syarat yang lebih baik. Lalu untuk pembicara kedua, mari kita datangi dan membahas tentang bunga. Sedari tadi dari pembicara pertama dan pembicara dua selalu membahas tentang bunga. Bunga apa yang kalian maksud dan bunga apa yang kalian katakan. Sedari tadi kalian telah membahas bunga, tapi kalian tidak juga menjelaskan pada pihak kalian tentang bunga apa yang kalian maksud. Kemudian selanjutnya, mari kita masuk kepada pemikaian pada saat ini. Ya, faktanya sebenarnya saat ini sekalipun semisal pinjaman online ini ditutup, pastinya semua orang akan membutuhkan uang. Apalagi pada saat kelas menengah bawah. Tadi telah dikomentari bahwa pada kelas menengah bawah tentunya kita tidak menyadari dengan pemberian bunga yang lebih. Namun sadarilah bahwa sebenarnya kolerasi
regulasi dan syarat-syarat yang dibikin juga itu sangat ketat pada saat peminjaman online. Jadi sebenarnya kekhawatiran kalian terkait terlilit utang dan lain sebagainya tidak, saudaraku. Terlilit utang dan lain sebagainya itu kami juga telah menetapkan untuk yaitu dengan cara nasabah tidak akan terlilit utang dengan jumlah yang besar, sebab dalam pinjol ada dikatakan limit peminjaman, dan limit ini akan terus berkembang ataupun bertambah seiring ketika kita menggunakan aplikasinya dan juga tidak membayarnya dengan baik. Jadi kedua, kami juga telah yang akan kami hapuskan ialah tentang pinjaman online. Beda dengan judul yang kami tetapkan di sini adalah pinjaman online yang sudah berada di awas ataupun di bawah pemerintah. Olehnya, jika orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun tidak membayar dan sebagainya, tentunya dari aplikasi ini akan menurunkan sendiri sanksi-sanksi, dan yang dimana jika aplikasi tersebut juga tidak baik, maka tentunya akan kena sanksi langsung dari pihak negara. Nah, selanjutnya ya kami akan memasuki juga argumen yang baru ya, argumen yang tadi adalah yang pertama, pinjaman online ini akan memberikan kemampuan baru kepada masyarakat di saat terdesak. Sedari tadi tim kontra perlu kita ketahui bahwa mau tak mau di dunia ini penuh kapitalisme ini kita tidak dapat berkembang jika tidak mendapatkan hak ataupun penghasilan yang lain sebagainya di dunia kapitalisme yang kejam ini yang telah dipenuhi oleh monopoli. Silakan saudara. Baik, berdasarkan pertanyaan yang sudah berbicara dan juga sudah dibilang, kau mengatakan kami tidak ada kejelasan mengapa tidak pinjol. Kami sudah mengatakan bank memiliki regulasi yang ketat, sedangkan pinjol tidak memiliki regulasi yang ketat, seperti yang telah kami sampaikan mulai dari pembicaraan 1 hingga pembicaraan 2. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, ketahuilah bahwa sebenarnya di sini kalian juga terdapat kesalahan berpikir, karena tadi sebenarnya telah dikatakan oleh pembicara pihak satu kami bahwa sebenarnya di sini kami juga akan menerangkan terkait regulasi-regulasi yang telah kami tetapkan. Ketahuilah sebenarnya kalian pasti mengetahui bahwa di dalam pinjaman online itu bakal ada KTP dan lain sebagainya, kartu keluarga, buku nikah dan lain sebagainya. Lalu sedari tadi kalian juga membahas tentang AI tersebut, tentang wajah ataupun foto tersebut. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya dalam KTP tersebut tentunya kita juga harus mengikuti ataupun menambahi juga bagaimana caranya melacak rumah dan lain sebagainya. Kemudian mari kita lanjut terkait argumentasi tadi bahwa sebenarnya ilustrasinya seperti ini, Joy yang terhormat, bahwa di saat orang tersebut terkena musibah ataupun sakit, dan di satu sisi anaknya juga membutuhkan bantuan ataupun ASI dan lain sebagainya, kita tidak bisa berharap pada bansos dan lain sebagainya. Tetapi di saat terdesak pastinya dia juga membutuhkan pinjaman online yang secara cepat. Selanjutnya yang kedua, jika dia datang ke bank, belum tentu di bank itu dapat diterima. Karena kenapa? Karena tentunya bakal membutuhkan proses evaluasi atau berbicara langsung dengan para peminjam ini, sehingga akan menjadikan banyak lagi proses-proses ke depannya. Kalau kalian bilang karena pegawai ini sebenarnya bisa difokus sama hal-hal yang lain, tetapi tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena sepertinya di saat ataupun di daerah kampungan sana mereka selalu mau meminjam, tetapi mereka tidak dikasih limit ataupun dikasih hak untuk bank tersebut. Karena kenapa? Karena terjadinya proses evaluasi yang panjang oleh bank, sehingga itulah yang memutuskan mereka. Dan kenapa pinjol ini hadir untuk memberikan bantuan kepada warga-warga terdesak. Kemudian pinjaman online ini kita juga akan sadari akan tetap memberikan dampak buruk. Namun tenang saja, untuk meminimalisirnya tentunya karena pinjaman online telah memiliki undang-undang kita yang mendukung. Kemudian terkait judul, makanya di sini yang kami ingin hilangkan ialah pinjaman online yang ilegal, bukan yang telah dibawa pemerintah. Kami bangga menjadi pinjol. Kami berjalan ke 3 dari tim pro, lanjut urusan kasus dari tim kontra mulai bicara dari Baik, pidato akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Ya, terus kami Dewan Juri yang terhormat selaku tim kontra adalah tim pro 1. Mereka hanya mengkhawatirkan kelas menengah ke bawah. Tapi lihat Juri, bagaimana? Apakah mereka pikir masyarakat akan sebodoh itu untuk tidak mencari pekerjaan? Tidak, Juri. Masyarakat pasti akan mencari pekerjaan sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang akan mereka kerjakan atau bahkan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Sehingga pastinya jika ingin mereka meminjam, mereka akan tahu regulasi atau bahkan konsekuensi yang ada Dewan Juri terhormat. Atau 2, Dewan Juri terhormat di sisi mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan itu karena hal yang mendesak. Oke, kami paham ketika aktor masyarakat di sini adalah hal yang mendesak. Tapi lihat Juri, bagaimana di pinjaman online itu sendiri lebih merugikan masyarakat karena pastinya ada bunga yang lebih tinggi Dewan Juri terhormat. Berbeda dengan bank, bisa ke bank syariah, kok bisa ke bank konvensional yang lain. Ketika bank mereka ketika mereka tidak memiliki atau bahkan ketika mereka tidak meningkatkan bunga sebanyak itu Dewan Juri terhormat, mereka tidak mengerti bagaimana ketika masyarakat lebih memilih ke bank syariah, pastinya lebih sesuai apa yang mereka inginkan Dewan Juri, sesuai dengan kapasitas mereka. Berbeda jikalau mereka tidak ingin mereka lebih ingin meminjam ke pinjaman online itu sendiri Dewan Juri terhormat. Atau 2, pembicara kedua mereka hadir dengan mengatakan bahwa mereka mengambil contoh bencana korban bencana alam misalnya Dewan Juri terhormat.
sisi mereka menyebutkan bahwa bank memiliki banyak persyaratan. Itu wajar Dewan Juru Terhormat. Mengapa bank memiliki banyak persyaratan? Karena pastinya mereka ingin tahu bahwa memang kapasitas masyarakat saya atau apakah masyarakat saya yang membutuhkan uang itu memang cukup atau bahkan mereka sanggup untuk membayar Dewan Juru Terhormat atau bahkan melunasi utang itu. Silahkan. Dewan Juri mereka mengatakan bahwa dengan adanya tabungan sudah menabung terlebih dahulu, tetapi pahami definisi dari terdesak adalah mereka sudah tidak punya tabungan lagi, otomatis mereka akan melakukan pinjaman online. Terima kasih. Tapi Dewan Juru Terhormat sadari, kami sedang mengatakan bahwa ketika mereka telah menabung untuk hal mendesak. Lihat, contoh ketika saya telah menabung untuk hal keperluan mendesak, pasti saya membutuhkan uang itu untuk hal mendesak itu misalnya Dewan Juru Terhormat. Lanjut Dewan Juru Terhormat pada poin A, mengapa ini perlu disesali Dewan Juru Terhormat? Karena satu, ini akan merugikan masyarakat dari segi bunga pinjaman yang besar dengan adanya kasus penipuan yang banyak Dewan Juru Terhormat. Lihat ketika mereka telah menyetujui jika masyarakat lebih memiliki misalnya KTP, tapi lihat ketika satu orang misalnya kehilangan KTP di jalan, pastinya akan ada satu orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan menggunakan KTP itu misalnya Dewan Juru Terhormat. Bagaimana dari sisi mereka tahu bahwasanya masyarakat hanya ingin meminjam tapi ujung-ujungnya mereka ingin melakukan judi misalnya Dewan Juru Terhormat. Mereka tidak tahu bahwasanya mereka hanya ingin menyamakan satu orang dengan satu orang lainnya Dewan Juru Terhormat, sedangkan setiap orang itu berbeda di Dewan Juru Terhormat. Ketika mereka hanya hadir dan mengatakan bahwa mereka hanya akan menghapus web-web yang memang telah merugikan masyarakat, tapi lihat bagaimana kamu tahu bahwa sifat masyarakat hanya ingin menipu Dewan Juru Terhormat. Seperti telah disampaikan oleh pembicara satu bukan pembicara kedua kami, ketika mereka hadir dengan verifikasi KTP atau bahkan dengan wajah yang baru di Dewan Juru yang Terhormat. Silahkan. Kenapa di sisi kamu terus menganggap bahwa semua orang di dunia ini akan selalu memiliki tabungan dan lain-lain, akan selalu menyisihkan tabungan untuk uang darurat, dan misalnya di sisi kamu semua orang akan mempunyai kesempatan sebanyak itu untuk pergi ke bank. Bagaimana di sisi kamu kalau orang itu sangat tidak berkesempatan dan kamu tidak mengerti pengertian dari terdesak itu sendiri? Dewan Juru Terhormat, lihat status quo sekarang menunjukkan banyaknya masyarakat yang lebih tidak percaya dengan pinjaman online karena mereka khawatir dengan adanya penipuan atau bahkan kasus yang bahkan ingin membobol data mereka. Sehingga disinilah hadirnya dengan bank itu sendiri, mereka akan lebih percaya terhadap bank daripada pinjaman online itu sendiri. Dewan Juru Terhormat, walaupun mereka hadir dengan mengatakan mereka atau pinjaman atau bahkan pinjaman online mereka maksudkan diawasi oleh perusahaan atau bahkan pemerintah, itu tidak akan mampu membuat masyarakat terpercaya di Dewan Juru Terhormat karena dari saking banyaknya kasus penipuan dengan pinjaman online, pasti masyarakat akan takut untuk meminjam Dewan Juru Terhormat dengan melalui pinjaman online itu sendiri. Berbeda dengan adanya bank konvensional misalnya atau bank syariah Dewan Juru Terhormat, masyarakat akan lebih percaya atau bahkan akan lebih mau meminjam dengan bank itu sendiri. Berbeda ketika mereka ingin meminjam pinjaman online, pasti mereka akan lebih takut di sini adalah bagaimana mereka tidak akan mau untuk menyentuh pinjaman online itu sendiri Dewan Juru Terhormat. Dewan Juru Terhormat di bank itu sendiri itu tidak akan selama itu Dewan Juru Terhormat. Ketika mereka hadir mengatakan bank itu lama karena antri, itu tidak akan terjadi Dewan Juru Terhormat karena walaupun itu akan lama, tapi itu tidak akan apa Dewan Juru Terhormat karena memang ini pada dasarnya akan seperti itu Dewan Juru Terhormat. Atau lihat bandingkan sebelum dan sesudah adanya aplikasi pinjaman online itu sendiri. Pinjaman online sebelum ada masih minimnya kasus-kasus penipuan tentang adanya pencurangan uang atau bahkan pembobolan data. Berbeda ketika pinjaman online itu hadir dengan banyaknya persyaratan atau bahkan dengan adanya regulasi mengatakan bahwa ini akan menjamin hak misalnya Dewan Juru Terhormat, tapi tidak akan menjamin apa-apa karena masyarakat pada akhirnya akan takut dengan adanya kasus-kasus itu sendiri Dewan Juru Terhormat, bangga berada di pihak kontra. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra, memanggil bicara pembalasan dari tim kontra menyimpulkan kasus. Baik, pidato kemenangan pihak oposisi akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, biarkan kami berikan penjelasan kepada mereka terhadap apa yang kami inginkannya sampai tidak pernah mereka perhatikan mulai dari pembicara 1 hingga pembicara 3. 1. Mengapa ini perlu kita sesali? Karena Dewan Juru Terhormat negara sudah menyediakan banyak bank seperti bank konvensional dan juga bank syariah. Ketika kamu tidak mengetahui apa itu bank syariah memiliki sistem di mana kamu akan diberikan pinjaman. Namun bunga itu akan dibagi dua, baik dari segi peminjam dan juga pinjaman. Tentunya ini akan jauh menguntungkan bagi pihak peminjam karena akan jauh lebih baik. Dan yang kedua, mengapa kami sangat ingin ini ditutup? Karena judi online saat ini menurut status quo sudah banyak loh kasus yang menunjukkan bahwasanya akan ada pemalsuan data baik dari segi KTP dan juga verifikasi wajah yang dapat kita lakukan dengan menggunakan teknologi yaitu AI, di mana Dewan Juru Terhormat ini sangat kami khawatirkan, sehingga mengapa kami sangat tidak menginginkan atau sangat ingin menutup akses judi online ini karena pembicara kita sama sekali tidak pernah memperhatikan apa yang kami sampaikan. Mereka mempertanyakan apa penekanan kami, mengapa kami menginginkan bank dan mengapa kami tidak menginginkan adanya judi pinjaman online. Ini telah kami jawab mulai dari pembicara 1 hingga pembicara ketiga.
Dan juga Dewan Jurang terhormat, dalam pinjaman online itu membutuhkan bunga yang sangat banyak yang akan diberikan kepada masyarakat. Kamu harus sadar bahwasanya ketika kamu melakukan pinjaman online, maka bunga yang diberikan kepada kamu akan jauh lebih besar. Sedangkan kamu sangat mengkhawatirkan tindakan kriminalitas seperti mencuri dan segala macam yang kamu sebutkan. Tapi kamu tidak sadar apa dampak atau output dari ketika kamu memberikan kesempatan kepada mereka untuk pinjaman online. Kamu harus sadar ketika bunga yang diberikan itu adalah bunga yang besar, padahal masyarakat ini tidak mampu atau individu ini tidak mampu melunasi bunga tersebut, maka tetap saja apa yang kamu khawatirkan itu akan tetap terjadi di kamu. Dan juga Dewan Jurang terhormat, kami bank akan jauh lebih efektif karena pertama regulasinya itu ketat. Dari segi apa? Kami ambil contoh dari ketika seorang meminjam dengan biaya dengan gaji tetap mereka adalah 2 juta misalnya, mereka akan diberikan kapasitas bagaimana kesanggupan mereka untuk bisa membayar utang yang akan mereka ambil dari bank misalnya. Berbeda dengan judi online, ini baru hadir pembicara 3 sehingga kami tidak mengerti bagaimana pembicara 1, 2 dan pembicara 3 mereka mengalami kontroversi. Para pembicara ketiga mereka menghadirkan argumentasi baru. Lanjut, mengapa mereka lanjut apa kekurangan dari pihak proposisi? 1, mereka tidak mendengarkan apa yang kami inginkan Dewan Jurang terhormat karena mereka melontarkan pertanyaan mengapa kami harus memilih bank dan juga mengapa kami tidak memilih pinjaman online. Bukankah dari pembicara 1 hingga pembicara 3 telah menjelaskan secara komprehensif, masif dan juga sistematis apa poin penekanan kami, dan kami sudah memberikan kedua analisis yang mana yang jauh lebih baik meskipun ini evaluatif. Tapi Dewan Jurang terhormat, apa outputnya? Kami jauh memilih bank karena akan ada regulasi yang ketat dan juga ada kapasitas peminjaman sehingga ini menjadi bentuk penilaian kesanggupan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pembicara ketiga mereka membawa argumentasi baru seperti limit di pinjaman online. Padahal pembicara 2 dan pembicara 1 sama sekali tidak pernah menyinggung hal ini, sehingga kami tidak mengerti bagaimana pola atau alur argumentasi mereka. Yang ketiga, mereka tidak menjawab pertanyaan kami dengan apa mereka akan memberikan regulasi bagi pinjaman online yang buruk saat ini seperti yang dijanjikan oleh pembicara 1. Ketika mereka hadir di closing statement waktu itu terlambat pada akhirnya. Yang keempat, mereka hanya menekankan cepat. Tapi juridis kami juga akan ada cepat karena tidak akan selama itu di sisi kami. Dan di sisi kami regulasinya lebih ketat karena ada perhitungan dan kenyamanan kedua belah pihak itu ada, maka menjadi oposisi. Untuk seluruh dari perdebatan pada ini, ulangi bicara terakhir, pembicara berasal dari tim DPR. Mengapa oposisi kalah dan proposisi menang dalam debat ini? 1, jujur kami bingung dengan oposisi. Mereka datang dengan premis bahwa semua orang akan datang ke bank, tapi kamu sama sekali tidak pernah menyentuh argumentasi kami dengan bagaimana masyarakat kelas bawah. Misalnya, apakah rumah mereka dikandangi bank atau tidak? Kalaupun tidak, Fijri telah menjelaskan kepada Anda, kalaupun mereka ingin ke bank, berarti mereka membutuhkan biaya dong. Bagaimana? Biaya mereka untuk datang ke bank, berarti mereka harus menggunakan uang ataupun menggunakan transportasi untuk datang ke bank. Kemudian 2, di dunia kami, urgensi kami jelas. Kami ingin melindungi aktor paling vulnerable ataupun aktor paling rentan, yaitu masyarakat kelas bawah. Tetapi di dunia oposisi, kami tidak jelas, mereka tidak jelas siapa sebenarnya yang ingin mereka lindungi. Apakah masyarakat kelas bawah ataupun masyarakat kelas atas? Ketika berbicara kelas atas pun, mereka itu tidak perlu lagi dilindungi. Kamu selalu bermain dalam best case scenario kamu bahwa masyarakat itu selalu punya tabungan pada akhirnya. Tetapi kami telah menjelaskan sedari awal kepada Anda bahwa aktor-aktor yang kami ingin lindungi adalah masyarakat kelas bawah, yang dimana definisi dari terdesak pada akhirnya mereka itu sudah sama sekali tidak memiliki tabungan lagi karena mereka adalah masyarakat kelas bawah yang dimana posisi mereka adalah sangat terdesak, dan berarti mereka harus menggunakan pinjol karena pinjol itu adalah salah satu pinjaman yang telah kami jelaskan esensinya sedari awal bahwa pinjol itu adalah tempat peminjaman secara cepat dan efisien. Kemudian 3, P1 dan P2 mereka sangat mempercayai pemerintah dengan bagaimana mereka datang dengan meminjam ke bank yang dilindungi oleh pemerintah. Tetapi juri sadari, P3 mereka hadir dengan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Mereka mengatakan bagaimana yang kami maksudkan bahwa kami akan menghapus web ilegal seperti yang ada di Telegram misalnya. Berarti hal ini membuktikan mereka sendiri tidak percaya pada pemerintah. Jikalau P1 dan P2 mereka percaya, berarti otomatis pemerintah akan sangat dengan mudah untuk menghapus web ilegal. Karena yang kami maksudkan adalah kami tidak ingin menghapus secara menyeluruh seperti misalnya ada kami ataupun Shopee Pay Later ataupun GoPay Pay Later. Kemudian
lengkap dengan menjelaskan bagaimana macam-macam bank yang ada di masyarakat kita saat ini. Kemudian 5, kami telah menjelaskan secara komprehensif bagaimana sebenarnya kontekstualisasi dari mosi ini, yaitu kami menyesali penutupan bank secara menyeluruh, penutupan pinjaman online secara menyeluruh. Tetapi berarti yang kami maksudkan adalah kami menyesali semua ditutup, semua pinjaman online ditutup. Berarti bagaimana dengan aktif aku di CPS ataupun Shopee Pay Later dan GoPay Later? Apakah mereka itu semua akan ditutup pada akhirnya? Padahal mereka itu sudah bekerja sama dengan aplikasi. Kami telah menjelaskan bagaimana dengan adanya OJK yang telah mengawasi pinjaman-pinjaman online ini. Kemudian yang ke-6, kami telah menjelaskan kepada Anda bagaimana dari segi psikologis saat aktor paling rentan. Ketika pada akhirnya mereka meminjam di bank, tetapi mereka tidak bisa membayar pinjaman ke bank, berarti otomatis rumah mereka akan ditempeli dengan bank. Rumah ini diawasi oleh